bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aulia Putri dengan NIM 25181420111030. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan dengan prodi S1 Keperawatan. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umatnya, serta sejauh mana gagasan-gagasan yang masih relevan dengan kondisi Indonesia seperti saat ini. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh Islam dalam nasionalis Indonesia. Beliau lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1993. Jenjang pendidikan beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Islam dengan singkatan STI, dan beliau juga melanjutkan ke Universitas Al-Azhar yang letaknya di Kairo. Bukan hanya itu, peran dan karir beliau adalah menjadi wartawan, penulis, politikus, serta Menteri Penerangan Republik Indonesia, dan masa jabatannya dari tahun 1946 sampai 1948. Beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang kelima, dan masa jabatannya dari tahun 1950 sampai tahun 1951. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Musyimi dan dikenal karena Moisi Integral Natsir di tahun 1950 yang menyatukan kembali NKRI dari RIS. Di slide ini kita akan membahas pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa atau disebut juga dengan nasionalisme. Yang pertama adalah nasionalisme religius. Muhammad Natsir menolak nasionalisme sempit yang memisahkan agama dari negara, karena baginya cinta tanah air adalah bagian dari iman atau disebut juga habdul watan minal iman. Dan yang kedua adalah negara Pancasila, menerima Pancasila sebagai dasar negara yang final. Melihat sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika bernegara. Dan yang terakhir adalah persatuan dan kesatuan, sangat menekankan pentingnya menjaga NKRI. Mosi Integral Natsir adalah bukti nyata komitmennya terhadap persatuan bangsa. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir tentang umat atau disebut juga dengan solidaritas Islam. Yang pertama itu ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah menekankan persaudaraan sesama umat Islam di seluruh dunia tanpa memandang suku ataupun bangsa. Yang kedua ada peran politik Islam. Memandang pentingnya partisipasi politik umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai syariat. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan moralitas. Yang pertama, fokus pada pembina moral umat melalui pendidikan Islam yang berkualitas. Dan yang kedua, baginya kemajuan bangsa harus sejalan dengan kemajuan moral umat. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, Muhammad Natsir adalah sosok inspiratif yang berhasil mengintegrasikan identitas keislaman yang kuat dengan komitmen kebangsaan yang mendalam. Dan yang kedua, pemikirannya menawarkan solusi modern terhadap keterangan antara agama dan negara yang masih sering muncul saat ini.
Dan pesan utama yang terkandung pada presentasi kali ini, kita harus mampu meneladani sikap Muhammad Natsir menjadi umat yang berakhlak sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mencintai tanah air seutuhnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan sebuah video tentang pemikiran Muhammad Natsir. Selamat menyaksikan. Sejarah perjuangan dan perjalanan politik Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang memiliki reputasi, karisma, dan keteladanan yang melegenda. Salah satu tokoh pejuang dengan cahaya keteladanan nan cemerlang adalah Muhammad Natsir. Tokoh Masyumi yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia ini dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, santun, dan selalu bersikap bersahabat kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawan politiknya. Muhammad Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, Sumatera Barat. Natsir menempuh pendidikan dasarnya di HIS dan Mulo di Padang, Sumatera Barat. Setamat dari Mulo, Natsir pindah ke Bandung untuk bersekolah di AMS di kota ini. Selama bersekolah di Bandung, Natsir menaruh perhatian besar terhadap dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia misalnya kerap mendatangi acara-acara yang digelar PNI dan mendengarkan pidato-pidato Soekarno. Dari tahun 1928 sampai 1932, Natsir juga aktif di perkumpulan Young Islamiten Bond di Bandung. Yang dikenal oleh orang yang pernah kenal. Semasa belajar di AMS Bandung, Natsir berkenalan dan berguru pengetahuan Islam dengan A. Hasan, tokoh pendiri Persis atau Persatuan Islam. Karena semangatnya yang tinggi untuk mempelajari Islam, setamat dari AMS, Natsir memilih tidak memanfaatkan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk kuliah ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Setamat dari AMS pada tahun 1930, Natsir memilih mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan. Sejak akhir tahun 1920-an hingga awal 1940-an, Natsir juga kerap menuangkan berbagai opini dan pikiran-pikirannya di sejumlah majalah. Ia misalnya sering menulis di majalah Pembela Islam yang terbit di Bandung. Natsir juga menulis di majalah Panji Islam terbitan Medan dan sempat terlibat polemik dengan Soekarno mengenai isu-isu keislaman, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Semasa penjajahan Jepang, Natsir bergabung dengan Majelis Islam Ala Indonesia yang belakangan berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada tahun 1945, Natsir ditunjuk menjadi salah satu ketua Masyumi. Saat Indonesia merdeka dan pemerintah Republik Indonesia terbentuk, Natsir dipercaya menjadi Menteri Penerangan di Kabinet pertama Republik Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Syahrir. Tak lama setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda, Natsir yang prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang terpecah-pecah akibat sistem kenegaraan yang berbentuk federal, melakukan sebuah manuver. Dalam kapasitasnya sebagai ketua fraksi Masyumi di DPR, pada sidang pleno DPR tanggal 3 Maret 1950, Natsir mengajukan mosi integral. Mosi ini diajukan Natsir untuk mendorong pemerintah Republik Indonesia Serikat mengambil langkah-langkah konkret untuk mempersatukan kembali bangsa Indonesia yang terpecah dalam negara-negara bagian. Itu di Waris itu. Integral Natsir ikut mendorong kembalinya sistem kenegaraan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat akhirnya resmi dibubarkan. Dan sejak saat itu, sistem kenegaraan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidak lama setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, pada tanggal 5 September 1950, Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri kelima.
Jabatan ini hanya beberapa bulan diemban Natsir. Pada tanggal 26 April 1951, Kabinet Natsir jatuh setelah beberapa kali diboikot para politisi dari PNI. Pemboikotan terjadi menyusul sikap Natsir yang tidak menyetujui usulan Presiden Soekarno untuk membubarkan Uni Indonesia Belanda dan tuntutan Soekarno agar Irian Barat segera dikembalikan ke wilayah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1951. Setelah menyerahkan mandat jabatan Perdana Menteri, Natsir mencurahkan energinya di parlemen sebagai ketua fraksi Masyumi. Dalam sidang-sidang di parlemen, Natsir aktif menyuarakan pentingnya peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Pada tahun 1958, Natsir mengkritik keras gagasan Nasakom atau Nasionalis Agama Komunis yang diprakarsai Presiden Soekarno. Saat Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Natsir mengecam kebijakan ini dan menuduh Soekarno sebagai seorang diktator. Masa demokrasi terpimpin, Natsir yang gerah dengan praktek kekuasaan yang dijalankan Presiden Soekarno membawa keluarganya menyingkir ke Sumatera Barat. Ketika sejumlah perwira militer mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di wilayah Sumatera, Natsir ikut menyokong pemberontakan untuk menuntut otonomi dari pemerintah pusat tersebut. Saatnya sudah, akhir tadi.